Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para teman-teman, para penyimak pengajian Ihya, selamat datang kembali pada malam hari ini di dalam pengajian Ihya seri ke-179. Mari kita ngaji Ihya malam ini, tetapi sebelum itu saya ingin minta bantuan membaca Al-Fatihah selain kita kirimkan kepada muallif kitab Ihya yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, juga dikirimkan kepada ayah saya Ki Abdullah Rifai dari Desa Cebolek, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang pada hari ini pada tanggal berapa ini, tanggal 23 ya, tanggal 19 ya, tanggal 19 Maret hari ini adalah haulnya ayah saya yaitu Ki Abdullah Rifai. Saya mohon bacaan Al-Fatihah dan juga mohon doanya semoga semua amal-amal baiknya ayah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan-kesalahannya diampuni, dan semoga warisan-warisannya yaitu pondok pesantren dan ilmunya masih terus bertahan sampai sampai selama-lamanya. Dan juga saya meminta Anda sekalian membaca Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada semua orang-orang, teman-teman, mungkin kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang mungkin sebagian mereka sedang menderita terkena wabah penyakit virus corona. Dan juga kita membaca Al-Fatihah ini sebagai wasilah supaya kita semua, terutama yang ngaji Ihya pada malam hari ini, dihindarkan oleh Allah dari wabah, dari pandemi ini. Semoga wabah ini segera diangkat dari tanah air kita, dan semoga bangsa kita kembali menikmati kehidupan yang normal, menjalani kehidupan yang seperti biasa. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wal muslimina, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan baca kitab Ihya pada halaman 985 pada paragraf yang terakhir ya, al-afatus tsaniyatu ya. Halaman 985 di paragraf terakhir, yaitu yang dimulai dengan kalimat al-afatus tsaniyatu. Jadi kita masih di dalam subbab yang membahas mengenai bahaya, mengenai penyakit ya, bahaya yang datang dari riya, dari sikap pamer ya. Pada bagian yang lalu kita sudah membicarakan satu ajaran penting yang dikenalkan oleh Al-Ghazali, yaitu az-zuhdu fi zuhdi ya. Jadi zuhud itu dua tingkat ya. Zuhud itu artinya adalah kita menahan diri supaya tidak mencintai dunia, dikuasai oleh dunia, oleh hal-hal yang bersifat fisik ya, dikuasai oleh kecintaan kepada harta dan hak milik misalnya. Zuhud pada tingkat itu tingkat pertama. Jadi kita
Pertama-tama adalah zuhud dalam pengertian kita mencoba menjaga jarak, ya, keep a distance, ya, menjaga jarak dari hal-hal yang bersifat material, duniawi, yang itu sifatnya bukan sesuatu yang abadi, itu sementara, sehingga kita tidak boleh dikuasai oleh itu. Itu zuhud tingkat pertama. Zuhud tingkat kedua adalah setelah kita berhasil melakukan itu semua, kita tidak tergoda untuk memamerkan itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan zuhud atas zuhud, atau menzuhudi zuhud. Itu adalah ajaran yang kemarin kita peroleh dari kitab Ihya, dan sekarang kita masuk ke bahaya kedua dari sikap pamer, ya, sikap menonjol-nonjolkan diri tentang kebaikan kita. Al-afatus tsaniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatus tsaniyatu, adapun afat, bahaya ats-tsaniyatu yang kedua adalah an yaqdira, mampu seseorang, ala tarkis syahawati, meninggalkan atas atau mampu meninggalkan kesenangan-kesenangan, terutama kesenangan yang berkaitan dengan konsumsi makanan, ya, karena kita masih berbicara mengenai soal lapar sebagai jalan spiritual. Kita sudah di ujung pembahasan mengenai lapar sebagai jalan spiritual. Sebelum masuk ke bab berikutnya, yaitu jalan spiritual yang lain, yaitu menghindari godaan-godaan yang terkait dengan seksualitas, ya. Itu nanti juga pembahasan yang penting sekali. Setelah kita berbicara mengenai lapar sebagai jalan spiritual, ya, jalan spiritual yang kedua adalah menghindari godaan-godaan yang berkaitan dengan hasrat seksual. An yaqdira, mampu. Jadi bencana atau bahaya kedua adalah orang ini mampu meninggalkan godaan-godaan berupa makanan, lakinnahu, tetapi orang ini yafrahu, gembira, an yu'rafa, diketahui, dikenal, dicitrakan, ya, dipopulerkan, bihi, tentang atau bihi, dengan kemampuannya mengendalikan syahwatnya itu, ya. Dia mampu mengendalikan syahwatnya, tetapi dia kepingin diketahui, kepingin orang-orang tahu kalau dia ini mampu melakukan tindakan baik seperti itu. Itu namanya juga pamer. Baru ingin loh, ya, itu, ya. Lakinnahu yafrahu. Jadi dia merasa gembira, merasa senang. Jadi sebetulnya ini adalah tantangan mengendalikan diri untuk tidak showing off, memamerkan diri, tapi yang jauh lebih berat. Karena baru merasa kamu gembira diketahui sebagai orang yang berkelakuan baik, ya, itu pun sudah merupakan godaan rohani. Makanya ini berat, ya, ini kita semua tahu ini adalah tantangan yang tidak semua orang bisa, tapi minimal berat sekali menjalankannya. Bagaimana nggak berat, ya, wong di era seperti ini kok mengharapkan orang tidak merasa senang diketahui sebagai orang baik oleh orang lain, itu kan itu ekstrim sekali, ya. Tapi ini jalan spiritual yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Kita mau mengetes kemampuan kita sampai ke level yang paling jauh, ya. Nah, kalau mau ngetes, ya, di sini salah satu tesnya, yaitu merasa gembira bahwa kita dikenal sebagai orang baik. Itu pun sudah merupakan riya, itu. Fayashtahira, maka menjadi terkenal orang ini, an fi ta'afufi, dengan sikap mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang kurang baik, ya. Tidak hanya yang haram, tapi yang hal-hal yang tidak pantas, ya. Itu ta'afuf. Ta'afuf itu sikap untuk bisa mengendalikan diri, tidak menyentuh, menjalani hal-hal yang kurang pantas, ya. Fi ta'afufi, untuk menjaga diri, anis syahwati, dari syahwat, ya. Faqad khalafa, maka telah berhasil melawan orang ini syahwatan, terhadap kesenangan, dhaifatan, yang lemah. Jadi dia mampu mengendalikan syahwat yang lemah, yaitu apa? Wahiyah, dan maksudnya syahwatun dhaifatun adalah syahwatul akli, kesenangan untuk makan. Jadi kamu bisa mengendalikan tidak makan, itu baru bisa mengendalikan syahwat tingkat pertama yang lemah itu. Tetapi wa ata'a, dan
dan menuruti, menaati, menunduki atau tunduk orang ini syahwatan terhadap syahwat, hiya yang syahwat tadi itu syarrun lebih buruk minha daripada syahwat yang lemah tadi itu. Apa itu? Wahia, dan maksudnya syahwatun yang hiya syarrun minha itu adalah syahwatul jahi, syahwat berupa status sosial atau citra sosial. Al-jah di sini kalau makna harafiahnya adalah status sosial, ya, pangkat. Ya. Tapi di sini juga bisa dimaknai sebagai citra. Jadi orang ini atau kamu atau kita mampu mengendalikan syahwat yang lebih lemah, lebih rendah, tapi justru menaati, menuruti syahwat yang jauh lebih berbahaya daripada syahwat yang pertama, yaitu syahwatul jah. Ya. Syahwat kamu dikenal sebagai orang yang mampu berbuat baik. Ya. Watilka, dan syahwat al-jah ini, syahwatul jah ini, ia adalah asyahwatul khafiyatu, al-syahwatu syahwat al-khafiyatu yang lemah, yang samar, ya, yang tidak kelihatan. Ya, karena ini merupakan sikap dalam diri kita, sikap hati. Jadi tidak semua orang tahu. Ya. Famahma ahassa, maka kapanpun merasakan orang ini bidzalika terhadap syahwat seperti itu, syahwat yang samar itu, min nafsihi dari diri orang itu, maka fakasru hadhi syahwati, maka menundukkan syahwat seperti ini akadu lebih kuat, lebih menantang, lebih challenging min kasri syahwati ta'ami daripada syahwat berupa menyenangi makanan. Ya. Jadi kalau orang ini sudah merasa ada syahwat yang mengarah kepada syahwat seperti ini, harus segera ditundukkan itu. Ya. Karena syahwat ini jauh lebih menantang, lebih besar bahayanya, lebih destruktif ketimbang syahwat berupa makan. Sekedar makan tok itu enteng sebetulnya tantangannya, ya, untuk mengatasinya. Kalau perlu karena itu falyakul, maka makanlah. Lebih baik dia gagal mengendalikan syahwat makan daripada gagal mengendalikan syahwat atas pamer atau riya itu. Karena karena sesungguhnya makan aula, lebih layak, lebih baik makan ini lahu bagi orang itu daripada kamu menjalankan dosa rohani yang jauh lebih besar. Ya mending kamu lebih baik melakukan apa, ya itu tadi, syahwat yang lebih rendah itu daripada sebaliknya. Qala, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, seorang tokoh sufi yang besar dari abad ketiga Hijriah, ya, yang juga sering dikutip dalam kitab Ihya selain Fudail bin Iyad, Ma'ruf Al-Karhi, Ibrahim bin Adham, Sahal At-Tustari, Hasan Al-Basri, siapa lagi, Malik bin Dinar. Itu semua tokoh-tokoh yang sering kali disebut dalam kitab Ihya, ya. Mereka semua hidupnya antara abad kedua dan ketiga Hijriah. Inilah orang-orang yang menjadi perintis pertama gerakan tasawuf di awal Islam, ya. Ketika tasawuf belum dikenal sebagai tasawuf, ya. Dan ketika gerakan sosial yang terlembaga itu terbentuk, ya. Inilah tokoh-tokohnya: Abu Sulaiman Ad-Darani, Sahal At-Tustari, Dhunnun Al-Masri, ya, Fudail bin Iyad, Ibrahim Al-Khawwas, Ma'ruf Al-Karhi, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dan pamannya sendiri Ma'ruf Al-Karhi. Itu semua tokoh-tokoh yang sering dikutip oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Idza quddimat ilaika syahwatun wa qad kunta tarikan laha fa'asib minha syai'an yasiran." Idza quddimat, ketika disuguhkan ilaika kepadamu syahwatun, kesenangan, ya. Jika kamu berhadapan dengan syahwat, muncul dalam diri kamu syahwat, wa qad kunta, dan ada engkau atau dalam keadaan engkau, jumlah haliyah, ya, tarikan, mampu meninggalkan laha terhadap syahwat itu. Kamu mampu meninggalkan syahwat ini, mengendalikan diri, tidak menjalankan, tidak melakukan kesenangan itu.
maka fa'asib, ya, fa'asib maka sentuhlah, maka ambillah minha dari syahwat ini syai'an sesuatu yasiran sedikit. Jadi kalau kamu misalnya kepingin makan ya sesuatu, kepingin menikmati makanan gitu, ya kamu harus mengendalikan diri, tapi jangan terlalu total. Ya kasihlah kesempatan diri kamu menikmati itu sedikit gitu. Tapi jangan berlebihan ya. Karena kalau kamu kendalikan, kamu penggak bahasa Jawanya, kamu kendalikan total, kan kamu tidak mau menyentuh kesenangan itu malah terjadi respon yang kebalikan dalam diri kamu. Kamu kepikiran terus mengenai makanan itu sehingga kamu malah justru tidak tenang gitu. Jadi berilah kesempatan diri kamu untuk mencicipi syahwat itu, tapi sedikit saja. Ya ini kayak teori di dalam dalam vaksinasi kan, walaupun berbeda mungkin konteksnya ya. Yang disebut dengan vaksin itu kan sebetulnya membentuk daya tahan dalam diri kita, dalam tubuh kita, antibodi, dengan cara disuntikkan virus yang sama ke dalam tubuh kita, supaya setelah disuntikkan virus dalam kadar tertentu yang terkendalikan, itu kemudian muncul reaksi dalam tubuh kita kemudian membentuk satu antibodi, kemampuan untuk bertahan diri. Ketika virus yang sama dalam jumlah yang besar itu kemudian menyerang kita sudah punya pertahanan. Itulah teori sederhana mengenai vaksinasi kan ya. Nah hal yang sama juga begitu. Ketika Anda sedang punya keinginan atas sesuatu, kepingin makan enak, memang harus dikendalikan, tapi jangan total. Kasih kesempatan sedikit, supaya kamu tidak memikirkan terus makanan itu, sehingga ketika kamu kasih makan sedikit diri kamu, nafsu kamu itu, nanti dalam nafsu kamu timbul antibodi, timbul kemampuan untuk bisa menjaga diri dari godaan makanan-makanan lain yang lebih besar itu. Ya ini teori yang menarik menurut saya ya. Jadi itu fatakuna, maka dengan cara begini fatakuna maka ada qad asqatta, telah menggugurkan engkau, telah menghilangkan engkau an-nafsika dari diri kamu asyahwata, syahwat itu sendiri. Karena kalau kamu kendalikan total, tidak kamu kasih kesempatan diri kamu untuk mencicipi syahwat itu, dia akan kepingin masih memberontak terus, kepingin merasakan itu. Tapi kalau kamu kasih sedikit, ya kamu kendalikan, itu persis seperti vaksin itu. Nanti dalam nafsu kamu akan timbul kemampuan antibodi mengendalikan diri terhadap syahwat itu. Saya kira ini teori menarik ya, teori vaksinasi rohani, vaksinasi terhadap kejiwaan kita. Watakuna, dan ada engkau qad naghasta, telah membuat naghasun itu kalau secara harafiah artinya adalah ceguan. Apa ceguan itu dalam bahasa Indonesia? Apa ceguan itu ya? Hikap itu ya? Apa ceguan ya? Ya ceguan ya. Naghasun itu artinya adalah ceguan ya. Kalau kamu ceguan itu kan nggak nyaman banget kan? Maka artinya qad naghasta, telah membuat tidak nyaman engkau alaiha, terhadap nafsu kamu. Ya, idza lam tu'ti, ketika tidak memberikan engkau kepada nafsumu syahwataha, kesenangan atau syahwatnya nafsu kamu. Kalau nafsu kamu tidak kamu turuti tapi terkontrol ya, akan ceguan dia, akan nggak nyaman, gelisah terus itu ya, galau terus ya. Nah cara menenangkannya ya kasih syahwat, turuti syahwatnya tapi sedikit saja. Itu teorinya Abu Sulaiman Ad-Darani untuk mengendalikan nafsu. Wa qala, dan berkata Ja'far bin Muhammadin As-Sadiq, Ja'far bin Sadiq ya, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq ya. Ini adalah tokoh sufi tapi juga tokoh penting, imam kelima di dalam Syiah, di dalam kelompok Syiah.
imam penting yang menjadi guru dari berbagai ulama-ulama Sunni, ya, termasuk Abu Hanifah, ya, itu adalah murid daripada Ja'far As-Shadiq, ya. Dan beliau adalah tokoh sufi juga, dan termasuk kutipan yang agak jarang dalam kitab Ihya yang sumbernya dari Ja'far As-Shadiq, ya. Nah, Ja'far As-Shadiq ini, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan idza quddimat, yang hampir mirip dengan teorinya Abu Sulaiman Ad-Darani, ya. Idza quddimat ilayya syahwatun nazartu ila nafsi. Ya. Idza quddimat, ketika disuguhkan ilayya kepadaku syahwatun syahwat, maka nazartu akan melihat aku ila nafsi kepada diriku. Aku akan nimbang-nimbang. Fa in hiya, jika nafsuku ini azharat, memperlihatkan, menunjukkan nafsu ini syahwataha, kesenangannya nafsu, maka at'amtu akan menuruti aku, memberi aku, melolohkan aku kepada nafsuku minha, dari syahwat ini. Jadi kalau aku punya kesenangan, ini teorinya Ja'far Shadiq, ya, Imam Ja'far Shadiq, beliau punya teori kalau nafsuku punya kesenangan, aku turuti, aku timbang-timbang, kalau dia kepengen banget, aku turuti, ya. Karena apa? Wa kana, dan ada zalika, menuruti nafsu ini, afdhola, lebih baik, min man'iha, daripada mencegah syahwat ini atau mencegah nafsu ini secara total. Min man'iha ay min man'iha man'an taman, ya. Daripada mencegah nafsu ini secara total. Tetapi wa in akhfat, jika menyembunyikan nafsuku ini syahwatnya, kepada syahwatnya nafsu, wa azhara, dan menunjukkan, memperlihatkan nafsu saya al-uzufa, menjauh. Al-uzufa itu apa? Mengkerut, menjauh, anha, dari syahwat ini, maka aqabtu, akan menyiksa aku, akan melatih aku atau menyiksa aku, memberikan punishment aku kepada nafsuku, bitarki, dengan jalan meninggalkan syahwat itu. Walam unil, ya, bukan walam anal, ya, walam unil, dan tidak memberikan, menyampaikan aku kepada nafsuku tadi itu, minha, daripada syahwat tadi, syai'an, sedikit pun. Jadi kalau kita menghadapi satu kesenangan, kalau ada satu syahwat dalam diri kita muncul, ya, itu ditimbang-timbang. Kalau syahwat itu begitu kuatnya dalam diri kita, ya, kuat banget, ya, dorongannya kuat sekali. Ini teorinya Imam Ja'far Shadiq, maka sudah, aku turuti nafsu itu. Tapi ya tadi itu terkendali, ya. Tapi kalau nafsu saya kok saya timbang-timbang mampu untuk mengendalikan, mampu menjauh, ya, tidak ada dorongan yang kuat untuk kepingin menikmati syahwat itu, ya sudah, dia akan saya paksa untuk meninggalkan itu. Nah, ya, ini keterangan melegakan buat kita, karena dengan cara begini kita punya exit, ya, punya exit strategi, punya exit way, punya jalan keluar, ya. Karena kalau lihat keterangan sebelumnya kan kayaknya galak sekali, ya. Wah, mengendalikan makan sampai ekstrim sekali, seperti praktek yang ditunjukkan oleh Imam Sahal At-Tustari, Malik bin Dinar, dan seterusnya, Fudail bin Iyad, ya. Tapi kalau ini enggak, ya ini makanya kita baca kitab Ihya itu harus komprehensif, ya. Karena kalau sebagian saja mungkin kita akan punya pandangan dan pemahaman yang kurang seimbang. Tapi dengan melengkapkan bacaan kita sampai akhir ini, kita jadi punya pandangan, pemahaman yang jauh lebih balance, lebih seimbang, ya. Jadi kalau punya syahwat nggak bisa kendalikan, turuti saja, tapi dikendalikan, daripada dicegah sama sekali, malah membuat kita jadi galau, penasaran, kepingin merasakan, ya, dan kita nggak bisa konsentrasi, ya. Wahada, dan ini teorinya Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Ja'far As-Shadiq, ini adalah tariqatun atau tariqun, jalan, fi uqubatin nafsi, di dalam menghukum nafsu,
ya, ala hadhihi syahwati, atas munculnya syahwat ini yang al-khafiyati, yang samar ini ya. Wabil jumlati, dan secara keseluruhan, man barang siapa taroka, meninggalkan orang ini syahwat at-ta'ami, terhadap syahwat makanan ya. Jadi secara kesimpulannya, secara garis besar ya, kalau ada orang mampu meninggalkan syahwat makanan, tetapi waqa'a, dan bisa malah terjatuh orang ini fi syahwatir riya'i, di dalam syahwat pamer ya, maka ini adalah karena ada orang seperti ini, kaman, seperti orang haroba, yang lari orang ini, min akrobin, dari skorpion, dari kalajengking ya, wa fazi'a, dan lari ya, dia lari dari kalajengking, kemudian wa fazi'a, dan haroba itu lari dari, kalau fazi'a lari kepada. Nah, ini bahasa Arab ini agak unik ini ya. Haroba dan fazi'a sama-sama run ya, lari. Tapi kalau haroba itu run from ya, lari dari, menjauh kan. Tapi kalau fazi'a lari menuju. Sama-sama lari ya. Nah, bahasa Indonesia kan nggak ada perbedaan itu, sama-sama lari. Tapi ini bedanya lari dari, lari menuju ya. Haroba lari menjauh dari sesuatu yang ditakuti, wa fazi'a lari menuju kepada sesuatu yang dianggap sebagai penyelamat, padahal tidak. Itu namanya fazi'a. Haroba lari orang ini min akrabin, dari kalajengking, wa fazi'a, dan lari menuju ila hayatin, kepada ular. Sama-sama bahaya, malah lebih bahaya lagi. Jadi fazi'a ini lari kepada sesuatu yang dianggap sebagai juru selamat, malah justru merupakan bahaya yang lebih besar itu ya. Nah, kenapa kok digambarkan seperti ini? Li'anna syahwatar riya'i, karena sesungguhnya syahwatnya pamer ya, adharru, lebih berbahaya, kathiron, lebih banyak lagi ya, min syahwati ta'ami, daripada kesenangan atas makanan. Wallahu waliyut taufiq ya. Jadi itu intinya begitu ya. Intinya dalam hal latihan rohani ini, kita harus mengerti prioritas, kira-kira begitu. Ada tantangan-tantangan rohani yang kecil, tingkatnya rendah, ada tantangan rohani yang lebih besar ya. Kalau kita bisa berhasil mengatasi tantangan rohani di tingkat bawah, tapi kemudian malah terjatuh kepada tantangan rohani yang lebih besar, godaan rohani yang lebih tinggi, itu lebih baik kita memprioritaskan ya, godaan rohani yang lebih besar ini. Artinya kita hindari yang lebih besar, dan yang lebih kecil ini kita langgar nggak apa-apa ya. Asal syaratnya adalah kalau kita melanggar godaan rohani yang lebih kecil ini, nanti ujungnya bisa menghindarkan kita dari godaan rohani yang lebih besar. Ya sebaiknya tentu dua-duanya dihindari, tapi kalau tidak bisa, mending diprioritaskan. Jadi di dalam latihan rohani itu juga ada prioritas, ada skala prioritas ya. Ada dosa rohani yang berbahaya, yang besar ya, yang madharatnya lebih gede, ada yang kecil. Kalau kita nggak bisa menghindarkan yang gede ya, sekaligus bersama dengan yang kecil ya. Kalau kita disuruh milih antara mengerjakan godaan rohani yang lebih lemah dan lebih berbahaya, mending yang diambil yang lemah ini ya. Ya ini sama dengan ya kira-kira dalam hal latihan rohani, kaidahnya mirip dengan kaidah fikih, yang fikih biasa, fikih zahir ya, fikih syariat, bukan fikih hakikat ya. Dalam fikih syariat kan dikenal kaidah misalnya darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah dalam fikih kan mengatakan begitu. Darul mafsadati muqaddamun ala jalbil masalih ya. Menghindarkan bahaya, mafsadah ya, itu lebih baik diprioritaskan daripada mencari sesuatu yang menguntungkan ya. Jadi kalau ada dua tindakan ya, yang satu tindakan ini menghindari bahaya,
yang satu lagi adalah mendapatkan pahala, ya. Itu yang diprioritaskan adalah menghindari bahaya. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, ini bisa digunakan kaidah ini di dalam kerangka menghadapi virus corona sekarang, ya. Misalnya kita Jumatan kan. Sekarang kan sudah banyak, hampir sebagian besar sekarang ini, saya katakan sebagian besar, ya. Jangan lupa itu, sebagian besar lembaga-lembaga ulama, kiai, intelektual, sarjana Islam di seluruh dunia, ya, sekarang ini memfatwakan meninggalkan sholat Jum'ah karena untuk menghindari virus corona ini. Itu kalau dipakai kaidah fikih, itu tadi itu kaidahnya, ya. Kaidahnya adalah darul mafasid atau darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Pergi ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat itu memang maslahah, kebaikan itu, ya, dapat pahala, kumpul bersama orang, ya, perintah agama, ya. Tetapi kalau kita datang ke masjid kemudian justru itu menjadi medium atau sarana penularan virus, menimbulkan mafsadah, ini kan ada dilema kan. Datang ke masjid bagus, tapi kalau datang ke masjid menimbulkan mafsadah, ini gimana? Kalau mendahulukan mafsadah berarti meninggalkan sholat Jumat, ya, tapi meninggalkan sholat Jumat itu gimana? Itu kalau memperhitungkan soal virusnya, kita harus meninggalkan sholat Jumat. Ini kan dilema. Di satu pihak sholat Jumat wajib, tapi kalau kita sholat Jumat menimbulkan bahaya. Ini dilema. Menghadapi dilema seperti ini, kalau kita pakai kompas moral atau kaidah moral yang ada dalam fikih, maka yang harus diprioritaskan adalah mafsadahnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi yang harus diprioritaskan adalah mengendalikan penularan virus. Karena itu sudah tepat fatwa para ulama-ulama saat ini, ya. Di Indonesia MUI sendiri, PBNU, saya nggak tahu Muhammadiyah mungkin juga sudah keluar juga. Fatwa dari Saudi sendiri sudah keluar semua, di Mesir Al-Azhar juga keluar semua. Jadi saya bisa mengatakan nyaris sudah ada konsensus sekarang ini, ada ijma, ya, di kalangan para ulama bahwa menghindari virus ini itu jauh lebih baik diprioritaskan daripada mencari ganjaran dengan cara datang ke masjid. Karena kaidah fikihnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Kalau ada kaidah lain dalam fikih yang agak mirip, misalnya kaidah atau prinsip, ya, yang bunyinya adalah akhafud dararaini, akhafud dararain. Jadi kalau kita ada dilema menghadapi dua bahaya, yang satu ini bahaya besar, yang satu kecil, mana yang harus diprioritaskan? Yang harus diprioritaskan ya jelas bahaya yang lebih besar, ya. Ya kayak tadi ini, kayak dalam kasus tadi itu ada dua fitnah, ada dua bahaya. Bahaya pertama adalah bahaya syahwat berupa makanan, menyukai makanan. Bahaya kedua adalah berupa riya, ya, pamer. Dua-duanya bahaya. Nah, kalau Anda misalnya dihadapkan pada dilema, misalnya saya nggak bisa menghindari dua-duanya, harus ada salah satu yang saya lakukan. Ada bahaya syahwatul akli, yang kedua adalah syahwatul riya, kesenangan untuk pamer dan kesenangan untuk makanan. Ya, saya harus melakukan salah satunya, tapi saya nggak bisa dua-duanya meninggalkan. Ya, kalau bisa dua-duanya bagus, tapi kalau hanya salah satu yang bisa kamu lakukan, kamu harus memilih. Apa yang harus dipilih? Yaitu akhafud dararain, ya. Kamu pilih bahaya yang jauh lebih kecil, ya, atau yang less evil, ya. Jadi yang lebih rendah daya destruktifnya, ya tadi itu syahwat makanan,
Ya, jadi lebih baik makan saja. Kalau kamu makan tapi terhindar dari riya, itu malah jauh lebih baik daripada kamu tidak makan, ya, tapi malah kepingin memamer-mamerkan kemampuan kamu untuk bisa mengendalikan makan itu. Itu namanya akhafud dhararain, ya. Nah, ini sama kaidah akhafud dhararain ini juga bisa diterapkan dalam kasus corona sekarang, ya. Misalnya tidak pergi Jumatan itu kan doror, itu sesuatu yang bahaya karena dosa. Tapi merebaknya virus gara-gara kamu berkumpul sama orang lain, gara-gara Jumatan, itu juga doror, itu juga bahaya. Nah, kita timbang-timbang lebih bahaya mana kamu sholat Jumat dengan kemungkinan merebaknya virus karena kehadiran banyak orang dalam satu tempat itu, ya. Ditimbang-timbang, ya jelas bahayanya lebih besar menyebarkan virus, kan. Karena kalau menyebarkan virus itu bahayanya bahaya kolektif. Kalau kamu tidak sholat Jumat, ya, kalaupun ada bahaya, ya itu bahaya personal saja, ya. Ya, kamu kehilangan kesempatan untuk tidak sholat Jumat, atau kamu dosa tidak melaksanakan sholat Jumat misalnya. Tapi dibanding dengan bahaya menyebarkan virus kepada orang banyak, ya itu jauh lebih besar bahayanya yang kedua ini. Makanya yang diprioritaskan ketika kamu menghadapi dua bahaya seperti ini adalah bahaya yang jauh lebih rendah itu. Yang besar, ya. Bahaya yang lebih besar itu jauh lebih baik diprioritaskan, yang diperhatikan, ya. Nah, jadi itulah ajaran baik dalam fikih zahir maupun fikih batin, ya. Fikih syariat maupun fikih hakikat, ya. Baik dalam fikhul abdan, fikih tubuh luar ini, tubuh kasar, maupun fikhul arwah, ya, fikih yang terkait dengan tubuh alus dalam diri kita, jiwa, hati, nafsu, ya, itu ada fikihnya juga, ada aturannya juga. Jadi baik dalam fikhul abdan maupun fikhul arwah itu kaedahnya kurang lebih sama, ya. Idza taf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih, idza ijtama'atil mafsadatani quddima akhaffuhuma, misalnya. Kalau ada dua mafsadah berkumpul jadi satu, ya, kita disuruh milih salah satu, maka yang diprioritaskan quddima akhaffuhuma. Mafsadah atau kerusakan yang lebih ringan itulah yang lebih baik diprioritaskan, gitu, ya. Begitulah kaidah di dalam agama Islam, di dalam tasawuf, ya, yang bisa kita gunakan di dalam menghadapi masalah virus ini. Malam ini saya nggak akan ngasih banyak-banyak, tapi saya akan tutup dengan beberapa hal, ya, atau keterangan penting yang terkait dengan masalah ya virus ini, ya. Menurut saya penting sekali teman-teman semua. Ya, pertama-tama kita tentu harus terus, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bagian penting dari kehidupan seorang beriman, ya. Kita nggak bisa hindarkan itu, ya. Doa itu adalah elemen penting di dalam kehidupan yang didasarkan, dilandaskan kepada keimanan. Konsekuensi beriman kepada Allah, kepada Tuhan adalah kita berdoa kepada Allah, ya. Itu adalah sesuatu yang nggak terhindarkan. Tetapi ajaran dalam Islam, ya, itu adalah kita selain berdoa kepada Allah juga diwajibkan untuk berusaha. Karena itu memperhadapkan antara usaha dengan doa itu nggak boleh dalam Islam, ya. Jadi ketika orang berdoa itu tidak berarti kemudian meninggalkan usaha. Ketika seorang berusaha juga tidak berarti meninggalkan doa, ya. Seorang yang beragama, seorang yang beriman itu tidak boleh menghadapkan antara dimensi rohaniah dengan dimensi ilmu, ya. Di sini kita harus mengingat, ya, ini warisan penting saudara-saudara dari peradaban Islam, ya. Warisan yang amat penting sekali. Ini warisan yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita, sarjana-sarjana kita, orang-orang bijak kita di zaman lampau. Salah satunya adalah
diwakili oleh seorang sosok namanya Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd ini seorang ahli fikih dari mazhab Maliki dari Andalusia lahirnya, tapi kemudian hidup di daerah di Tunisia ya. Dan Ibnu Rushd itu dikenal dengan ajarannya yang penting, yaitu bahwa antara wahyu dan akal itu tidak boleh dipertentangkan ya. Akal dan wahyu, wahyu dan akal itu saling mendukung. Agama, iman dengan usaha itu saling mendukung. Dan ini juga ajaran yang sebetulnya dikenal di dalam banyak, saya kira hampir semua agama mengajarkan ini ya. Agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, Taoisme, Jainisme, Yahudi, Bahai, maupun agama-agama yang lain, itu semua prinsipnya adalah sama. Ketika orang beragama, itu tidak berarti mengabaikan akal sehat. Ketika orang beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, kepada wahyu, itu tidak kemudian terus kita menghilangkan sama sekali hal-hal yang sifatnya rasional. Pengetahuan diabaikan, sains diabaikan, ilmu diabaikan, itu enggak sama sekali. Di dalam akidah Asy'ariyah, akidah yang diikuti oleh mayoritas umat Sunni termasuk orang-orang Nahdlatul Ulama ya, di Indonesia ini, meskipun orang enggak merasa, mayoritas akidah atau pandangan teologis yang Anda ikuti itu adalah akidah namanya akidah Asy'ariyah, al-aqidah al-Asy'ariyah yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ini adalah imam agung ya, yang hidup pada abad keempat Hijriah, dan beliaulah yang merumuskan akidah ini, al-aqidah al-Asy'ariyah. Nah, di dalam teori al-aqidah Asy'ariyah itu dikatakan bahwa memang kita sebagai orang manusia yang beriman, kita diwajibkan beriman kepada al-qadha wal qadar ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kepastian, karena elemen penting dalam beriman selain beriman kepada Allah dan kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah dan seterusnya, elemen penting dalam beriman adalah kita beriman terhadap ketentuan Tuhan. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua sudah ditentukan oleh Allah itu. Nah, tetapi ajaran ini itu jangan dipandang secara sepihak. Allah memang menentukan segala hal, tetapi bukan berarti manusia tidak punya wilayah, tidak punya ruang untuk berusaha. Ya. Karena kalau kita hanya beriman segala hal ditentukan oleh Allah, lalu terus apa gunanya kita sebagai manusia? Kita bekerja, kita berusaha dan segalanya, kalau semua sudah ditentukan terus apa? Ya. Karena itu ajaran Asy'ariyah mengatakan bahwa selain segala hal itu ditentukan, ditakdirkan oleh Allah, juga ada ajaran yang lain yang disebut dengan ajaran berusaha, atau dalam bahasa Arabnya itu al-kasbu atau kasab ya. Kasab artinya adalah satu kemampuan ya, kalau dalam teori filsafat modern, kasab itu kira-kira bisa diterjemahkan dengan kata agency ya. Agency artinya adalah, atau dalam kalau pakai teorinya Amartya Sen itu namanya adalah capability, kemampuan ya. Capability. Al-kasbu dalam teori akidah Asy'ariyah itu artinya adalah al-capability atau agency, kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah, bukan dari mana-mana sumbernya. Kemampuan ini datang dari Allah, karena ya kecuali kalau Anda nggak beriman kepada Tuhan ya monggo saja, tapi kalau Anda beriman kepada Tuhan, konstruksinya adalah segala hal itu datangnya dari Allah, termasuk kemampuan kamu melakukan sesuatu usaha. Capability, agensinya kamu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memang menentukan segala-galanya. Termasuk ketentuan Allah adalah termasuk takdirnya Allah ya. Jadi Allah itu mentakdirkan, menentukan segala hal.
Termasuk ketentuan Allah, takdir Allah adalah Allah meletakkan kemampuan, capability atau agency dalam diri kita. Manusia ini, manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertindak, berusaha. Berusaha apa? Ya berusaha untuk memakmurkan bumi ini, memperbaiki bumi ini, menghindarkan diri kalau ada penyakit. Ya. Karena itu ketika Sayyidina Umar pernah bersama pasukannya mau melakukan ekspedisi perang, mau masuk ke daerah Syam ya, di Damaskus sekarang ini di Syria ya. Dan kemudian mendapatkan kabar dari pasukannya bahwa di sana terjadi wabah penyakit, pandemi ya. Maka Sayyidina Umar kemudian memerintahkan pasukannya untuk balik kembali ke Madinah. Dilarang untuk masuk ke kota Syria, kota Damaskus ya, ke Syria. Dan beliau mengutip sabda Kanjeng Nabi, Nabi pernah bersabda, firra minal majdzumi firaraka minal asad. Ya. Larilah kamu kalau ada wabah penyakit kusta. Ya ini kusta disebut karena ketika itu ada wabah kusta. Tapi wabah apapun, ya, pandemi apapun, epidemi apapun. Kalau terjadi epidemi wabah dalam satu tempat, maka segera lari kamu. Sebagaimana kamu lari menghindari singa. Ya. Firra minal majdzumi firaraka minal asad. Ya. Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan, mengutip Kanjeng Nabi, kalau ada satu pandemi di sebuah daerah, maka orang yang ada di daerah situ tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Itu semua adalah merupakan bagian dari usaha. Dari tadi itu agency, dari capability, usaha yang itu juga merupakan takdirnya Allah juga. Makanya kalau ada orang beragama kok mengabaikan ilmu, mengabaikan apa yang dikatakan sains, itu keliru. Salah satu ajarannya Ibnu Rushd, juga ajarannya Al-Ghazali, ajarannya Ibnu Sina, ajarannya para hukama, para orang-orang bijak ya, the wise men of the past ya, orang-orang bijak di masa lampau adalah juga wise woman, tidak hanya men saja tapi juga woman. Para orang-orang bijak laki-laki maupun perempuan di masa lampau adalah ajaran Islam itu. Itulah filsafat Islam, ajaran Islam. Beragama itu tidak boleh menegasikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga nggak boleh sombong menegasikan iman juga. Makanya menurut saya hidup yang sehat adalah hidup yang menggabungkan keduanya ini. Kalau kamu hanya bertunjang atau bersandar hanya kepada agama tok mengabaikan ilmu, nggak bisa itu. Karena itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, kitab tentang metode belajar yang karangan Imam Az-Zarnuji yang terkenal dan sangat populer di pondok pesantren, kitab Ta'limul Muta'allim, dikatakan di sana bahwa pada bagian-bagian awal itu tentang keutamaan ilmu ya, kitab Fadlul Ilm, kitab mengenai keutamaan ilmu. Di sana dikatakan antara lain bahwa syaitan itu kalau melihat orang alim, orang berilmu tidur, itu dia lebih takut daripada melihat orang yang rajin beribadah, sholat, terus puasa dan seterusnya, tapi nggak punya ilmu. Jadi kalau ada orang berilmu tidur, syaitan itu seneng. Tapi dia juga cemas kalau dia bangun, nanti dia akan memberikan edukasi kepada orang lain. Karena itu kalau setan melihat orang berilmu tidur, itu senang. Dan lebih cemas, setan ini cemas sekali kalau melihat orang alim bangun tidur. Lebih cemas daripada dia melihat orang beribadah beribu-ribu rakaat, tapi yang bukan fardu ya. Beribu-ribu rakaat, puasa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi nggak punya pengetahuan. Bagi setan itu kecil. Lebih bahaya orang yang berilmu walaupun nggak banyak ibadahnya. Artinya apa? Betapa pentingnya pengetahuan dalam Islam itu. Pengetahuan apa? Ya apapun,
bukan hanya pengetahuan agama saja, ya pengetahuan agama, ya pengetahuan yang bersifat rasional, sains, pengetahuan bagaimana cara menghindari penyakit, itu semua penting sekali ya. Jadi kalau ada orang kok kepeh-pekok ya mengatakan bahwa saya tidak takut kepada virus, saya akan tetap jamaah, saya akan tetap sholat Jumat, dan saya percaya kepada takdir Allah. Kalau Allah mentakdirkan saya tidak terpapar virus ini, ya saya akan selamat. Itu adalah kata-kata orang yang kelihatannya benar tapi sebetulnya salah. Ya. Itu sesuatu yang, ya, percaya kepada Allah itu kalimat yang benar, tetapi Anda menyalahgunakan itu. Itu namanya kalimatu haqqin urida biha batilun. Kata-kata yang seolah-olah bungkusnya itu bagus, agamis, religius, tapi sebetulnya kalau ditelusuri, diinvestigasi, dasar-dasar argumentasi dan berpikirnya itu keropos sebetulnya. Jadi itulah ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu menggabungkan antara iman dengan ilmu. Ya. Orang yang sebaliknya, orang yang percaya kepada ilmu tok, ya, tidak percaya kepada agama, itu berbahaya. Sama juga. Meskipun kalau ditimbang-timbang ya, kalau ditimbang-timbang dari aspek duniawi, ya, aspek duniawi loh ya, saya nggak bicara soal ukhrawinya ini. Kalau ditimbang-timbang aspek duniawinya, bahayanya orang yang percaya ilmu tok tidak percaya agama, dengan orang yang percaya agama tok tapi nggak percaya ilmu, itu lebih bahaya orang yang percaya agama tok tapi nggak percaya ilmu. Secara duniawi, ya. Karena kalau orang hanya percaya ilmu tok, sains tok, nggak percaya agama, minimal dia ngerti cara bagaimana melindungi diri dari penyakit dan bagaimana tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Artinya dia minimal membawa manfaat duniawi, yaitu tidak menjadi carrier, pembawa virus kepada orang lain. Secara duniawi dia lebih baik, ya, lebih manfaat, lebih membawa barokah, daripada kamu percaya kepada agama tok tapi nggak percaya kepada ilmu, kemudian kamu ngotot pergi ke Makkah umroh dan malah justru kemudian menimbulkan atau memfasilitasi penularan penyakit ya. Tapi tentu kita tidak menginginkan kita hanya percaya kepada ilmu tok lalu mengabaikan agama. Kita enggak, ajaran yang kita pegang sebagai umat Islam, kita percaya kepada dua-duanya. Kepada ajaran tentang takdir, tentang iman, berdoa, tapi juga berusaha, kita berikhtiar, kita kasab, ya, kita berusaha, kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, berupa capability, kemampuan, berupa agensi, berupa kemampuan kita untuk melakukan ikhtiar. Itu semua dari Allah, anugerah Allah, sama dengan kita diberi mata, diberi hidung, diberi mulut untuk bicara, telinga, itu semua adalah anugerah dari Allah yang harus kita gunakan, kita daya gunakan sebaik mungkin. Begitu juga ilmu, kemampuan ini juga harus kita daya gunakan untuk sebaik mungkin untuk menghindari sesuatu yang berbahaya ya. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah penyebaran penyakit corona ini. Ya, penting sekali kita mengembangkan pemahaman seperti ini. Ini adalah saudara-saudara ya insya Allah dalam ajaran tasawuf seperti dikatakan dalam kitab Hikam ya, ketika terjadi cobaan bala ya, tapi ini jangan disalahpahami loh ya, ajaran tasawuf itu harus difahami secara tepat ya. Jangan disalahpahami dan jangan kemudian dipelintir lalu dijadikan meme, diviralkan lalu kemudian menimbulkan salah paham. Jangan itu. Dalam ajaran tasawuf ya, seperti diajarkan dalam kitab Hikam yang terkenal itu ya, itu dikatakan bahwa musibah atau bala itu kalau disikapi dengan benar, itu justru akan meningkatkan derajat rohani kita, baik sebagai manusia individu maupun sebagai bangsa. Kadang-kadang bala itu ya, itu membuat kita kemudian kalau berhasil melewati bala itu,
Bala itu artinya adalah cobaan, wabah, segala macam ya. Cobaan dari Allah itu. Kalau kita bisa surviving, bisa menyintasi ya, bala itu derajat kita sebagai bangsa itu naik. Derajat rohani kita sebagai individu di mata Allah juga naik kalau berhasil mengatasi bala itu. Karena kalau nggak ada bala ini, kadang-kadang kita lengah sebetulnya. Kalau kita bisa menyikapi bala ini secara tepat ya, kita seperti bangsa Korea sekarang ini, atau Jepang, atau Singapura, atau Taiwan ya, itu karena mereka berhasil menyikapi bala pandemi corona dengan tepat. Pandemi ini menjadi sarana bagi mereka membangun ketahanan bangsa mereka. Sistem mitigasi bencana dibangun dengan baik. Itu kalau kita bisa menyikapi dengan tepat ya. Secara nasional begitu, secara individu juga begitu. Makanya di dalam kitab Hikam dikatakan bahwa yang disebut dengan sakit ya, itu adalah sebetulnya hari rayanya orang yang arifun. Orang yang sudah sampai kepada tingkat ma'rifat kepada Allah itu, kalau dapat cobaan, itu sebetulnya seperti malah menghadapi hari raya. Tapi kalau dapat nikmat, itu malah justru dianggap ini masa yang justru cobaan yang paling sulit ya. Kalau orang normal kan pandangannya adalah kalau kita sedang dalam masa kemudahan, masa panen, masa gembira, itulah hari raya kita. Kalau orang yang arifun, orang yang sudah sampai kepada derajat ma'rifat itu, justru bala itu adalah a'yadul arifin, itu kata kitab Hikam ya. Hari rayanya orang yang sudah sampai kepada tingkat ma'rifat. Kenapa? Karena orang yang arif, yang ma'rifat, itu kadang-kadang malah justru mereka mengalami kenaikan derajat setelah bala itu berhasil dia lewati. Tapi kalau melewati masa kegembiraan itu nggak ada effort apa-apa, nggak ada usaha apa-apa. Ya itu persis ini saya jadi ingat kehidupan para, ini bukan anu loh ya, bukan stereotyping ya, atau apa membayangkan orang tertentu dengan sifat-sifat tertentu, itu stereotyping kan. Kan kisah yang sering saya dengar di kalangan para nelayan di pantai. Saya ini kan, istri saya orang Belah itu artinya orang pantai ya, orang Rembang Belah sana. Di Belah itu tradisinya dulu, nggak tahu sekarang mungkin sudah berubah ya. Kalau lagi panen ikan, panen ini hari raya, orang dapat uang banyak, wah hidup foya-foya, beli macam-macam, beli TV, beli sepeda motor, kulkas, pokoknya hal-hal yang kadang nggak diperlukan dibeli semua. Karena ini dianggap hari raya. Begitu masa panen ikan lewat, duitnya habis semua, kelimpungan mereka, uangnya habis, nggak ada simpanan, ya. Akhirnya barang-barang semua dijual kembali. Ya. Itu contoh bahwa sesuatu yang kita sangka sebagai hari raya, malah justru itu bencana. Kalau kita belum sampai ke tingkat ma'rifat ya. Kalau kesadaran rohani kita masih rendah, belum mengalami kenaikan kesadaran rohani. Kalau kita belum manusia rohani yang level tinggi itu ya, itu menganggap sesuatu yang menggembirakan, itu ya hari raya kita, itu adalah pesta kita. Tapi orang yang punya kemampuan ma'rifat, punya visi, kemampuan batin untuk melihat masa depan yang jauh, ya, punya mata rohani, dia akan melihat justru pada saat kita pesta, di situ ada bahaya, mengintip di balik pesta itu. Ya. Tapi kalau ada bala, itu justru di situ ada hikmah. Ya. Ini ilmu rohani ya, ini jangan dijadikan sebagai cara menangkal virus corona, jangan. Kalau mau menangkal virus corona pakai ilmu kedokteran. Tapi kalau mau meningkatkan level rohani, ya ini ilmunya. Ini ilmu untuk tingkat individu, bukan untuk mengatasi corona. Jadi makanya harus dibedakan. Mengatasi corona dengan ilmu kedokteran itu wajib itu.
Tetapi secara individu kita harus mengembangkan kesadaran. Apa itu kesadarannya? Ya tadi itu, kita menyadari ini adalah bala yang kalau kita sikapi dengan benar, di balik bala ini ada hikmah nanti. Kalau kita berhasil menyintas, melewati bala ini, level rohani kita, makom rohani kita akan naik bertingkat-tingkat itu. Jadi mari ini kita kembangkan sikap ini ya, dua ini. Jadi jangan satu ya, dua sikap rohani dan sikap yang bersifat jasmani. Yang jasmani kita ikuti panduan para dokter, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan sains. Pada tingkat rohani kita memakai ilmunya kitab Ihya, memakai ilmunya kitab Hikam, memakai ilmunya para orang-orang bijak dari sejarah Islam masa lampau. Sekian, terima kasih, semoga kita bisa bisa melewati ini semua. Dan juga jangan lupa kita kirimkan ya doa kita sekaligus apresiasi kita kepada para dokter-dokter, perawat-perawat, tenaga-tenaga medis yang saat ini berada di front terdepan untuk menangkal virus corona ini. Kepada mereka semua kita doakan semoga diberikan kemampuan oleh Allah, kesehatan, kemampuan untuk sabar menghadapi situasi yang pasti sangat berat ini. Kita bisa bayangkan betapa beratnya yang situasi yang dihadapi oleh dokter-dokter, perawat, terutama perawat ya. Perawat ini orang-orang yang paling depan sekali, tenaga-tenaga medis yang di lapangan ini. Kita nggak bisa bayangkan kalau tanpa mereka kita seperti apa situasi ini. Mereka adalah dalam istilah saya, mereka adalah they are the real heroes of our time. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang sesungguhnya dari masa krisis ini. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.